கண்டிப்பா வழிக்கு வருவாங்க. சரி. ங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச சில அதிகாரிகள் இத கேட்டா எங்களை பெத்தவங்களுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். மாணவிகளை நல்வழிப்படுத்தும் ஆசிரியையே இவ்வாறு நடந்து கொண்டு. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kulasami. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Beberapa warga membawa anjing peliharaannya dan lampu senter mengelilingi desa sambil berlari. Sampai mereka berhenti ketika melihat sosok mayat yang tergeletak begitu saja, tanpa mengenakan seutas baju di tubuhnya. Keesokan harinya mereka kembali setelah memanggil polisi. Semua berkerumun, melihat mayat yang hampir terbakar seluruhnya di bagian tubuhnya. Bagian investigasi telah menemukan identitas korban yang merupakan seorang wanita aktif di sosial medianya dan memeriksa beberapa pesan pribadi yang masuk. Hingga mereka menemukan salah satu pria yang pernah dilihat warga bersama sang korban ada di hutan ketika sore hari. Petugas bergerak cepat setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan pria tersebut. Mereka berhasil mendapatkan pria itu dan membawanya keluar dari rumahnya. Inspektur yang menangani kasus tersebut mendapatkan informasi kalau darah Ramya terdapat pada kuku si pelaku. Setelah berhasil diperiksa oleh bagian forensik, ia diminta untuk membawa pelaku ke pengadilan agar bisa cepat ditangani. Kumarasan ingin menghabisinya sendiri saat perjalanan menuju pengadilan. Pelaku mulai dibawa ke pengadilan dengan kawalan ketat. Namun petugas tidak menyadari seseorang menyemprotkan sesuatu ke alat vital sang pelaku. Hanya seekor anjing pelacak yang tiba-tiba berlari dan menyerang pelaku hingga ia tewas di tempat. Semua merasa bingung dengan kejadian yang menimpa pelaku. Kumarasan kembali memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di pengadilan untuk mengetahui tentang kejadian yang menimpa korban. Sampai ia melihat seseorang yang mencurigakan berada tepat di samping pelaku dan petugas dan sedang memegang alat semprot. Kumarasan memperhatikan dengan jeli gelang yang digunakan oleh pelaku sampai mereka mendapatkan informasi lain kalau pelaku penyemprotan itu adalah supir bajai yang biasa mengantar Ramya sekolah dan sangat menyayanginya seperti adiknya sendiri karena menggunakan gelang yang sama seperti yang terekam di kamera pengawas lorong pengadilan. Kumarasan dan Dharmaraj mendatangi tempat tinggal supir bajai tersebut dan menangkapnya langsung tanpa ada perlawanan darinya. Pengadilan Tinggi Madras Cabang Madurai. Berkas telah siap untuk menyidangkan supir bajai. Semua telah datang untuk mengetahui hasil sidang. Hingga hakim mendapatkan bukti khusus dari pihak investigasi kalau sidik jari pada pelaku tidak sama dengan pada botol semprot yang tidak jauh ditemukan di area pengadilan. Hakim yang menutup kasus tersebut dan menetapkan kalau supir bajai tersebut tidak bersalah. Kala yang merupakan supir bajai tersebut tertegun di hadapan gedung universitas tempat selfie adik perempuan yang menempuh ilmu kedokteran. Hingga tanpa sadar, ia seolah melihat selfie memanggilnya dan mengajaknya berlari. Kalai berlari mengejar sosok selfie yang ada di hadapannya. Hingga ia benar-benar menghilang di tepi tangga sambil tersenyum. Kalai terperangah dan melangkahkan kaki di mana selfie menghilang tadi. Ia membuka ruangan itu dan melihat tubuh selfie masih berada di dalam ruangan itu dengan ditutupi selimut putih. Kalai yang dibebaskan meminta keterangan dari petugas tentang kematian selfie adik perempuannya. Namun, ia masih menemukan jalan buntu. Dharmaraj berjanji akan menemukan pelaku pembunuhan dan pelecehan selfie serta akan memberitahunya. Pelecehan terus meningkat dan menelan korban-korban muda. Kali ini menimpa Kavya yang dibungkam oleh teknisi AC yang dipanggil keluarganya. Namun belum sempat ia dilecehkan, bekapan yang ia terima menyebabkan Kavya meninggal dunia. Keluarganya begitu terpukul. Kumarasan dan timnya datang untuk menyelidiki kematian Kavya.
Kumarasan merasa sangat marah dengan pelaku. Ia tidak hanya ingin pelaku dihukum begitu saja, ia mau pelaku dihukum begitu berat karena kejahatan mereka tidak bisa tergantikan. Kumarasan mendapatkan titik terang kalau pelaku masih berada di kediaman Kavya karena mereka mendapatkan petunjuk dari nomor ponsel yang dilacak. Petugas datang kembali ke kediaman Kavya dan memeriksa semua tempat yang ada di tempat itu sampai mereka menemukan pelaku telah tewas tenggelam di dalam bak penampungan air. Dharmaraj yang telah memeriksa tubuh pelaku melaporkan pada Kumarasan kalau pelaku tidak hanya tewas tenggelam, melainkan dihabisi dengan kejam, bahkan alat kemaluannya terpotong. Namun pelaku pembunuhan tersebut sengaja mengaktifkan handphone tukang servis itu tanpa diketahui motif sesungguhnya. Kala yang melewati kampus tempat selfie belajar selalu merasa sedih karena bayangannya masih nampak menari-nari di hadapannya. Terlebih ketika melihat Kaveri, salah satu teman selfie yang kini menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya. Namun bayang-bayang kematian selfie benar-benar tidak bisa dilupakan, hingga seringkali Kalai melakukan hal konyol yang membuat malu dirinya. Kemudian ia akan mendatangi kamar mayat di mana selfie berada untuk melihatnya terbujur kaku. Kalai sengaja menaruhnya di tempat itu untuk bisa digunakan mahasiswa lain praktik ilmu kedokteran di sana. Dosen yang ada di tempat itu pun tidak pernah melarang bila melihat Kalai keluar masuk ke ruang mayat untuk melihat adik perempuannya. Bahkan Gayatri yang mengusirnya setelah mendapatkan penjelasan dari dosennya menjadi sangat sedih ketika tahu Kalai adalah kakak laki-lakinya. Gayatri yang bertemu lagi dengan Kalai mencoba mengucapkan maaf karena pernah mengusirnya ketika masuk begitu saja ke ruang praktik mereka. Namun Kalai selalu bersikap dingin, tidak pernah memedulikan Gayatri. Usaha Gayatri tidak pernah berhenti. Ia berusaha untuk bisa menarik Kalai bisa tersenyum lagi. Hingga saat ia membawanya ke kuil, Kalai menangis, menumpahkan kesedihannya yang tersimpan di hadapan dewa. Melihat hal itu, Gayatri mencoba menghiburnya dan menasehatinya untuk bisa berbagi kesedihan dengannya. Kaveri yang mendapatkan kesempatan menemui Tuliru untuk bisa mendapatkan beasiswa. Walau takut, ia mencoba menemuinya. Ditemani oleh salah satu dosennya bernama Kanagi. Namun ketika ia menemuinya, ia menolak handphone pemberiannya. Selain itu, ia juga menolak sari pemberiannya. Hal tersebut sedikit membuat Tiru menjadi sedikit kesal karena Kaveri tidak bisa ditundukkan. Namun Kaveri malah masuk ke jebakan Sibi, kekasihnya sendiri yang menggaulinya dan sengaja merekamnya. Kaveri hanya bisa menangis menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Sibi karena membiarkannya melayani teman-temannya dan juga Tiru. Tiru bahkan tidak segan-segan mengirim Kaveri ke tempat para pejabat untuk memuaskan nafsunya dan bekerja sama dengan salah satu dosen yang ada di kampus tempat Kaveri belajar. சார் நம்ம காவேரி புள்ள இருக்கு சார். Ibu Kanagi yang disenangi para mahasiswinya. Sejak Kaveri dipekerjakan oleh Tiru, ia tidak pernah lagi bergabung bersama teman-temannya dan terlihat sedih. Kanagi menggunakan kuasanya untuk memuaskan pejabat. Ia mengancam Gayatri dan teman-temannya tidak lulus di mata kuliahnya bila ia tidak mengikuti keinginannya. Namun Gayatri dan teman-temannya menolak keras, bahkan menyebut nama Nandini yang pernah tewas terbunuh tanpa ada kejelasan tanggung jawab dari pihak kampus mereka. Hal itu membuat Kanagi menjadi marah, terlebih saat Gayatri memutuskan akan mengungkap semuanya. Percakapan telepon Kanagi yang sebelumnya sengaja telah direkam tersebar luas di dunia maya. Hal itu membuat keributan di antara orang tua dan menuntut penangkapan Kanagi. Petugas yang mendapatkan laporan tersebut bergerak cepat dan menangkap Kanagi. Sementara Gayatri dan teman-temannya pun dipanggil pihak pengacara Kanagi dan diminta untuk tidak mengakui itu adalah suara Kanagi. Mendengar hal itu, Gayatri menolak, namun pengacara meminta mereka membuktikannya dengan sebuah video kejahatan Kanagi. Kaveri yang ingin lepas dari kejahatan Kanagi dan Tiru mulai mengumpulkan keberaniannya. Ia yang pura-pura ingin melayani anak buah Tiru dan Kanagi. Dengan cepat ia menghabisi Arun, salah satu anak buah Kanagi. Kemudian dengan cepat ia memeriksa laptop yang terdapat video dirinya. Setelah berhasil mendapatkannya, dengan cepat ia menelpon Gayatri berharap bisa membantunya. Namun Gayatri yang tengah mendengarkan penjelasan dosennya tidak menghiraukan panggilan Kaveri yang menggunakan nomor barunya. Kaveri mencoba mengirimkan pesan suara kepada Gayatri sebelum membuang handphone tersebut dan meminum racun. Dalam hitungan detik, Kaveri telah meninggal dunia dan orang-orang Kanagi berhasil masuk ke kamarnya langsung memeriksa keadaan Arun, temannya, dan Kaveri yang telah meninggal dunia. Salah satu dari mereka sadar kalau bukti video Kaveri telah terkirim pada handphone Gayatri hingga mereka bersiap untuk menangkapnya.
Sementara Gayatri yang baru saja mengaktifkan ponselnya benar-benar terkejut ketika melihat video yang dikirimkan oleh Kaveri. Hingga ia langsung berlari ketika melihat orang-orang Kannagi mengikutinya. Namun, Gayatri malah terjebak di gedung tersebut dan memutuskan masuk ke ruang mayat. Gayatri mengulur waktu karena tahu Kalai ada di tempat itu dan akan bangun pukul 1 siang. Jebakan Gayatri pun berhasil. Kalai bangkit dan langsung memberi mereka pelajaran. Gayatri benar-benar ketakutan melihat perkelahian di dalam ruangan itu, terlebih ketika anak buah Kannagi menggunakan senjata tajam. Semua hancur berantakan karena perkelahian tersebut. Dan setelah memberikan mereka pelajaran, Kalai pergi disusul oleh Gayatri. Namun orang-orang Kannagi masih menunggu di parkiran. Saat mereka melihat Gayatri masih hidup, dengan cepat melemparkannya dengan botol kosong. Kalai yang melihat hal itu menarik tangan Gayatri hingga ia bisa lolos, namun botol tersebut malah mengenai rekan kerja Kalai. Pelaku yang ketakutan langsung melarikan diri, sementara Kalai dan Gayatri membawa korban ke rumah sakit. Gayatri dan Kalai yang menunggu di sana membuat Gayatri memberanikan diri menceritakan semua yang ia alami, termasuk bukti kejahatan yang dikirimkan oleh Kaveri. Gayatri mengajaknya melapor ke pihak berwajib, namun Kalai menolak karena ia yakin polisi tidak akan bisa membantu mereka. Sementara anak buah Kannagi yang masih selamat berencana menghabisi Kalai dan juga Gayatri, termasuk rekan Kalai yang telah melihat mereka sebagai pelakunya, hingga mereka mengirimkan orang untuk menghabisi rekan Kalai yang masih dirawat di rumah sakit. Rencana itu pun berjalan sempurna. Utusan Kannagi berhasil menghabisinya dengan sangat kejam, bahkan tubuhnya digantung di pinggir hutan dan membuat semua warga berduyun-duyun melihatnya. Petugas datang memeriksa korban. Tak lama Gayatri dan Kalai juga datang, sangat terkejut melihat rekan Kalai tewas dengan sangat menyeramkan. Gayatri tahu ini adalah perbuatan mereka. Kalai mulai khawatir orang-orang itu akan menghabisi Gayatri. Gayatri dan Kalai mulai membicarakan kematian rekannya. Gayatri merasa takut Kalai akan ikut terkena bahaya. Namun Kalai malah memintanya untuk menunjukkan bukti rekaman yang telah diberikan Kaveri kepadanya, dan ia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Yang ia tahu Gayatri akan dalam bahaya dan ia wajib membantunya. Gayatri mengungkapkan kalau ia meletakkan ponsel miliknya di bawah tubuh Kalai Selvi saat ia dikejar para penjahat itu. Namun saat Kalai mengambil handphone tersebut, ia mendapatkan peringatan untuk membawa mayat adiknya karena pihak kampus telah mencabut kebijakannya untuk menolongnya. Ingatan Kalai melayang mengingat kehidupan bahagia di desa bersama keluarganya, terlebih ketika tahu kalau adik perempuannya lulus dengan nilai yang sangat baik. Hingga semua warga desa menyambut kepulangannya dengan sukacita dan berharap bisa menjadi dokter di desa mereka yang sangat terpencil. Namun Selvi menolak karena ia tidak bisa melanjutkan pendidikan kedokteran di kota karena ia tidak mau meninggalkan Kalai seorang diri. Kalai memberikan pengertian kepadanya dan akan ikut bersamanya ke kota untuk menjaganya. Hal itu pun membuat Selvi mau melanjutkan pendidikannya di universitas. Mereka menempati rumah paman mereka dan mulai mendaftarkan Selvi. Kalai sendiri menjadi supir bajai untuk bisa mengantar dan menjemput Selvi tepat waktu. Hingga kesulitan biaya mulai ditemui oleh Selvi dan ia harus menemui Kannagi. Setelah menemuinya, Selvi diminta untuk menemui Tiru yang bisa membantunya memberikan biaya kuliah Selvi yang belum dibayarkan olehnya. Kalai mengucapkan terima kasih banyak kepada Tiru dan Kannagi karena bantuan mereka. Setelah Kalai dan Selvi pergi, Kannagi meminta Tiru untuk mendapatkan Selvi. Hingga rencana mereka pun mulai dijalankan. Mereka mulai menyingkirkan handphone Kalai agar Selvi tidak bisa menghubungi kakak laki-lakinya. Sementara Selvi yang masih berada di asrama ditipu dengan mengabari kalau Kalai tengah mengalami kecelakaan. Karena panik, ia meninggalkan asrama dengan tergesa-gesa dan menumpangi mobil yang sengaja dikirimkan untuk membawanya. Sampai Selvi ditemukan tidak bernyawa di kebun pisang dengan luka di sekujur tubuhnya. Kalai yang tahu tentang hal itu menangis sedih dan meratapi nasib buruk adik perempuannya. Ia menyalahkan dirinya sendiri yang tidak bisa melindungi adik perempuannya. Saat itu pihak kepolisian membawa tubuh Selvi untuk diperiksa. Kalai tidak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa menangis dan menyerahkan kasus ini kepada yang berwajib. Sejak kematian Selvi, hidup Kalai benar-benar berubah dan sering ia habiskan dengan mabuk-mabukan. Kalai mengkremasi tubuh Selvi ditemani Gayatri dan pamannya. Setelah selesai mengkremasi, Kalai mencoba menghubungi Kaveri, namun semua nomor tidak aktif.
Gayatri takut Kaveri akan berada dalam bahaya. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi seorang pejabat dari kepolisian untuk bisa membantu mereka. Setelah menghubunginya, mereka akhirnya bertemu dan Gayatri ikut bersama para petugas untuk mendapatkan perlindungan. Ponsel Kaveri ditemukan oleh warga. Kalai yang tahu tentang hal itu langsung ke tempat di mana ponsel itu ditemukan. Kalai menghentikan bajainya dan mengambil ponsel tersebut. Ia juga mendapatkan informasi tempat ditemukannya ponsel itu. Gayatri dibawa oleh petugas ke tempat yang aman. Namun ia tidak menyadari kalau petugas tersebut adalah salah satu anak buah Tiru yang lebih dulu tiba di tempat tersebut ketika Gayatri memberikan HP itu. Kalai yang masih berada di dalam bajainya memperhatikan mobil yang ia ingat betul kalau mobil petugas yang membawa Gayatri. Kalai yang ada di dalam bajainya melihat rekaman menyakitkan yang dialami oleh Kaveri. Tiru dan anak buahnya tengah menunggu giliran untuk menikmati tubuh Gayatri yang tengah tidak sadarkan diri setelah meminum minuman dari petugas tersebut. Namun sebelum melakukannya, Kalai yang sudah masuk ke rumah itu langsung memberikannya pelajaran hingga tidak bernyawa. Kalai yang berhasil menghabisi mereka semua terduduk diam dengan luka di tubuhnya. Polisi datang dan menyelamatkannya. Setelah mendapatkan keterangan dari Kalai, Kumarasan mendatangi tempat persembunyian Tiru dan melihat tak satu pun yang selamat. Hanya menyisakan pakaian mereka saja. Kumarasan mulai sadar kalau Kalai adalah pelaku pembunuhan dari semua kasus pelecehan. Termasuk rekannya sendiri yang merupakan salah satu anak buah Tiru yang merupakan pelaku pelecehan Selvi. Dharmaraj yang tahu tentang hal ini tertawa dan mendukung apa yang dilakukan oleh Kalai. Baginya, ia adalah dewa yang memberikan keadilan pada semua korban. Kalai yang telah menyembunyikan semua korban ditekan untuk mengatakan semuanya. Kalai mengungkapkan ia telah memberikannya kepada petugas polisi. Semua tidak menyadari kalau Kalai telah meletakkan tubuh para pelaku di dalam kantung yang digunakan untuk latihan menembak polisi baru. Semua pelaku yang belum mati akhirnya tewas di tangan para petugas baru yang mana pemimpin menembak polisi baru adalah ayah Kaveri yang telah diberikan kepercayaan Kalai mengeksekusi mereka semua. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kulasami. Kalai akhirnya mampu membalaskan dendam atas kematian para wanita yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.